Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumas Diaji, D600 180 157 dari kelompok 21. Berkenaan dengan tugas hukuman mungkin ya yang diberikan kepada kelompok 21 tentang review jurnal. Di sini saya mengambil judul pengaruh budaya organisasi perusahaan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Perusahaan Gas Negara, yang ditulis oleh Dedek Kurniawan Gultom dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena berkaitan dengan modul 1, poin merancang identitas perusahaan dan merancang struktur organisasi. Di sini dijelaskan bahwa dalam perusahaan itu ada baiknya berfokus pada pengelolaan organisasi di tingkat perusahaan, dan organisasi yang bagus tentunya dalam kelembagaannya, dalam anggotanya juga mempunyai tujuan yang sama. Di sini dijelaskan bahwa salah satu poin utama di perusahaan adalah kinerja seseorang atau kinerja dari karyawan itu gabungan dari 3 faktor, yaitu kemampuan dan minat kerja, yang berarti berasal dari individunya masing-masing. Dia mempunyai soft skill apa, hard skill apa, lalu di sana ada penerimaan dan penjelasan, yang berarti individunya dalam menangkap suatu informasi yang diberikan, dan siapa yang memberi pengarahan, apakah pengarahan itu jelas baginya atau tidak, dan delegasi tugas, peran, serta tingkat motivasi seorang pekerja. Jadi dia ditempatkan di mana itu juga berpengaruh pada kinerjanya di suatu perusahaan. Dan motivasinya untuk bekerja itu apa? Apakah untuk emang loyal kepada perusahaan atau cuma mencari materi uang ya, gitu. Di sini selain dari ketiga faktor tadi, di sini disebutkan bahwa yang mempengaruhi kinerja yaitu kesuksesan organisasi yang dibentuk dalam suatu perusahaan. Apakah antar anggotanya di perusahaan itu dapat bekerja sama, mempunyai satu tujuan yang sama atau tidak. Di sini karena judulnya dia menganalisis tentang PGN ya, Perusahaan Gas Nasional. Di sini PGN mempunyai landasan atau acuan yang disingkat dengan PROCAIS. Apa itu PROCAIS? Yang pertama itu profesionalisme. Ia senantiasa memberikan hasil yang terbaik, meningkatkan kompetensi di bidangnya, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Itu disebut profesionalisme. Yang kedua adalah continuous improvement, berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan secara terus-menerus. Jadi tidak puas dengan suatu hal yang dia tunjukkan, tapi berusaha lebih baik dari hari ke hari. Yang ketiga adalah integrity atau integritas, yang berarti dia selalu jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain, konsisten dengan apa yang dia ucapkan dan dia perbuat, dan berlandaskan kepada standar etika yang luhur. Yang keempat adalah safety, senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Yang kelima, yang terakhir, excellent service. Dia mengutamakan kepuasan baik pelanggan internal
maupun eksternal dengan memberikan layanan yang terbaik yang bisa dia lakukan gitu. Jadi salah satu kan di perusahaan itu yang penting adalah kinerja seorang baik, maka produktivitas perusahaan juga baik, nama perusahaan juga jadi baik, perusahaan itu akan maju. Dan yang salah satu yang mendasari kinerja itu adalah budaya organisasinya. Nah, di modul 1 nanti kita akan belajar bagaimana kita membangun struktur organisasi, merancang identitas perusahaan. Perusahaan itu mempunyai landasan apa, tujuan apa, mau dibawa kemana. Kita akan membahas tuntas di situ. Begitu kira-kira review jurnal dari saya. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.